Halo Sobat Bareksa, hai Sobat Bareksa. Saksikan Bareksa Kontan OVO Fun Awards 2020. Rabu 21 Oktober 2020 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di webinar Bareksa dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko atau DJPPR Kementerian Keuangan dengan tema Investasi Pasti di Tengah Kondisi Tidak Pasti. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Diandra Febiani yang akan menjadi host webinar hari ini. Nah, teman-teman semua, selamat datang dan apa kabar? Pasti sehat-sehat semua ya, semoga. Nah, hari ini kita akan membahas tentang sebuah investasi yang akan menghilangkan kegalauan kita di tengah pandemi yang membuat semuanya jadi serba tidak pasti nih. Nah, kita akan membahas investasi ini dengan seorang narasumber kita. Sebelumnya saya akan memanggil dari DJPPR Kementerian Keuangan, Mas Widyo Letiono, selaku Kepala Seksi Dukungan Analisis Pasar Keuangan Direktorat Sun. Selamat sore, Mas Widyo. Selamat sore, Mbak Diandra. Sehat ya hari ini? Sehat, Alhamdulillah. Apa kabar juga nih, Mas? Alhamdulillah sehat, walaupun di luar lagi mendung, tapi kita harus tetap semangat gitu ya. Bener banget, Mas. Ini saya panggilnya Mas, nggak apa-apa ya? Boleh, silakan. Ya, biar lebih akrab nih. Siap. Oke, jadi gimana sih ini, Mas? Penjualan, sekarang kan lagi ada penawaran penjualan ORI 18, betul ya Mas ya? Betul. Oke, ini sebelum kita masuk nih, apa sih itu ORI 18 dan bagaimana manfaatnya untuk negara? Nah, ini tuh gimana sih penjualan ORI sampai saat ini nih Mas? Iya, jadi sebelum kita mulai Mbak ya, saya mohon izin nih mau menyapa teman-teman Bapak Ibu peserta webinar gitu ya. Semoga selalu dalam keadaan sehat, tidak kurang dari suatu apapun. Kemudian pada Bapak Ibu yang mungkin menyimak acara ini yang masih dalam perjalanan pulang dari kantor menuju rumah, semoga selamat sampai tujuan bertemu dengan keluarga tercinta. Dan mungkin pada keluarga kita, teman-teman dekat kita, sahabat kita yang mungkin saat ini sedang terbaring karena diuji atau mendapat cobaan berupa sakit, kita doakan semoga diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Amin. Baiklah kalau gitu. Terima kasih banyak nih Mas untuk waktunya udah mau menyempatkan untuk hadir webinar bersama Bareksa dan akan memberikan pengetahuan lebih lagi nih mengenai apa sih investasi yang aman dan pasti di tengah ketidakpastian kita ini. Gitu sih. Paling jadi setelah ini kita akan melihat langsung sesi presentasi dari Mas Widyo nih tentang apa sih itu ORI dan semua selengkap-lengkapnya ya Mas ya. Jadi baik, nah sebelumnya nih untuk teman-teman yang punya pertanyaan, nanti bisa menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A dan nanti akan saya bacakan di akhir sesi setelah sesi presentasinya gitu ya Mas ya. Ya. Oke, baik. Ini mau langsung mulai apa masih mau ngobrol sama teman-teman yang lain nih Mas? Silakan langsung mulai juga nggak masalah. Baiklah kalau gitu kita langsung masuk ke presentasinya aja ya. Iya. Baik, waktu dan tempat silakan Mas Widyo. Ya, mungkin dari slide awal ya, slide pertama. Ya, kita sebelum masuk ke apa itu ORI gitu ya. Saya yakin juga teman-teman di sini sudah familiar dengan mengenai ORI ini.
ini di masa pandemi ini, di masa penuh ketidakpastian ini, kenapa sih pemerintah kok mengeluarkan instrumen investasi gitu ya. Nah, jadi sebelum menuju ke sana, saya ingin beranalogi nih. Kalau misalkan mengelola negara itu kita analogikan seperti mengelola sebuah keluarga yang terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anak-anaknya. Tentu saja dalam sebuah keluarga itu mempunyai tujuan gitu ya, mempunyai tujuan. Di antaranya mungkin kita ingin anak-anak kita bersekolah setinggi mungkin, mengenyam pendidikan yang setinggi mungkin gitu ya. Kita ingin juga mempunyai rumah atau hunian yang nyaman. Gitu. Kita juga pengennya ingin misalkan umroh bersama keluarga gitu ya. Nah, untuk mencapai tujuan-tujuan itu tentu saja membutuhkan biaya gitu ya. Dan untuk mendapatkan biayanya tentu saja kita sebagai kepala keluarga atau mungkin ada ibu yang bekerja juga ingin mendapatkan penghasilan dan ingin untuk dapat membiayai segala keinginan-keinginan dalam memenuhi kebutuhan keluarganya seperti itu. Nah, jika pendapatan sebuah keluarga atau penerimaan itu tidak cukup untuk menutup kebutuhannya, itu kan namanya defisit gitu ya. Antara penerimaan dengan belanjanya itu kan tidak imbang, ada defisit di situ. Nah, salah satu upaya sebuah keluarga untuk menutup defisit adalah dengan melakukan utang atau pinjaman gitu ya. Nah, analogi serupa kita terapkan di kehidupan bernegara gitu ya. Bahwa dalam kehidupan bernegara tentu saja juga mempunyai tujuan, mempunyai cita-cita. Para founding fathers kita lebih dari 70 tahun telah mencantumkan cita-cita luhur bangsa ini, yaitu ingin mencapai kesejahteraan gitu ya, mencapai kesejahteraan umum seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 gitu ya. Tentu saja untuk mencapai ke sana, pemerintah atau negara mempunyai suatu tools yang namanya APBN. Ya, familiar semua ya teman-teman di sini. Ya, di situ APBN ada komponen penerimaan dan komponen belanja gitu ya. Sama dengan keluarga bahwa pemerintah atau negara juga punya penerimaan biasa yang berasal dari pajak maupun yang berasal dari luar pajak atau non pajak. Nah, di situ bisa dialokasikan mengenai belanja rutin, belanja pembangunan segala macam. Ya, ada belanja untuk pembangunan gitu ya. Dan apabila kebutuhan belanja ini lebih besar daripada penerimaannya, maka akan terjadi defisit ya, sama dengan kita kelola dengan keluarga tadi ya, bahwa negara bisa mengalami defisit. Karena apa? Karena memang penerimaan lebih kecil dari pengeluarannya. Nah, bagaimana strategi pemerintah ini untuk menutup defisit ini? Salah satunya adalah dengan melakukan utang gitu ya. Nah, utang pemerintah ini dibagi menjadi dua, yaitu berasal dari pinjaman dan yang kedua adalah berasal dari surat berharga negara. Nah, ORI 18 ini merupakan bagian dari surat berharga negara gitu ya, yang digunakan untuk menutup defisit APBN. Nah, selain itu ya, saat-saat ini kan kita tahu semua bahwa kita sedang memasuki masa-masa pandemi ya, masa-masa susah gitu ya, di mana penyebaran virus pandemi ini sangat masif mengakibatkan banyak kerugian, baik kerugian jiwa maupun kerugian material gitu ya, sangat mempengaruhi perubahan di aspek ekonomi, aspek keuangan, kesehatan terutama gitu ya. Yang biasa kita bisa masuk kerja dalam seminggu itu 5 hari ke kantor, sekarang harus WFH. Sekarang kita harus social distancing, harus membatasi kegiatan kita. Nah, tentu saja itu mempengaruhi kegiatan dalam perekonomian kita gitu ya. Semua jadi mandek gitu ya. Nah, kenapa pemerintah ini kok mengeluarkan ORI 18 gitu ya di tengah pandemi ini? Sebenarnya ada beberapa tujuan. Utamanya yang tadi pertama adalah menutup defisit, yang kedua adalah untuk membantu mengatasi permasalahan yang disebabkan oleh COVID-19 ini sebenarnya. Gitu. Jadi dengan berinvestasi di ORI 18 itu nanti teman-teman sama saja juga menjadi pahlawan nih, pahlawan APBN untuk membantu sesama dalam mengatasi permasalahan ORI 18, COVID-19. Dengan membeli ORI 18, teman-teman juga berpartisipasi dalam belanja untuk mendukung kesehatan, untuk keperluan kesehatan, untuk keperluan jaring pengaman sosial, dan untuk pemulihan ekonomi. Jadi latar belakangnya seperti itu, bahwa pemerintah mengeluarkan ORI 018, tujuan utamanya adalah untuk menutup defisit sekaligus untuk membantu
menyelesaikan permasalahan yang ditimbulkan oleh COVID-19. Nah, kan teman-teman di sini atau Bapak Ibu selama masa pandemi kan kebanyakan ada di rumah gitu ya. Pendapatannya utuh gitu ya, pendapatan utuh, walaupun di luar sana mungkin banyak juga teman-teman kita yang kurang beruntung kehilangan pekerjaan ya karena ada perlambatan ekonomi gitu ya. Nah, di sini kami mengajak kepada teman-teman, kepada Bapak Ibu peserta webinar yang mungkin masih menyimpan dananya yang ada di tabungan gitu ya, yang mungkin tingkat return-nya tidak sebesar ORI 18 ini. Nah, saya mengajak untuk berinvestasi di ORI 18. Karena apa? Karena selain membantu pemerintah dalam menutup defisit APBN, teman-teman juga membantu sesama dalam mengatasi permasalahan akibat COVID-19. Gitu. Jadi mungkin sebelum pandemi teman-teman pulang kantor mampir dulu ya ke coffee shop gitu ya, coffee shop, ngopi sebentar. Nah, itu kan tidak sedikit biayanya ya. Kita beli kopi di coffee shop itu kan lumayan gitu ya harganya ya. Alangkah lebih baiknya ya uang hasil dari jajan dari tanda kutip tadi yang tidak terpakai ya, daripada mengendap di tabungan, saya mengajak pada teman-teman untuk dapat berinvestasi di ORI 18. Gitu. Kemudian slide selanjutnya kita masuk. Oke. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa dalam menutup defisit APBN, pemerintah melakukan strategi utang gitu ya. Utang berasal dari pinjaman dan surat berharga negara. Nah, kita bicara nih struktur surat berharga negara. Surat berharga negara itu apa sih? Surat berharga negara itu bisa terdiri dari SUN, surat utang negara, dan surat berharga syariah negara yang basisnya adalah syariah. Kalau yang SUN adalah konvensional. Nah, sekarang kita karena bicara tentang ORI yang merupakan bagian dari SUN atau surat utang negara, maka akan kita fokus di dalam surat utang negara. Nah, surat utang negara juga diklasifikasikan menjadi dua bagian besar, yaitu obligasi negara dan surat perbendaharaan negara. Obligasi negara ini adalah yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan atau 1 tahun. Kemudian surat perbendaharaan negara itu jatuh temponya atau tenornya kurang dari 12 bulan. Nah, untuk obligasi negara sendiri, pemerintah telah menerbitkan dalam denominasi atau mata uang rupiah dan dalam mata uang falas. Pemerintah mengeluarkan obligasi negara dalam mata uang kuat ya atau hard currency ya dalam bentuk US dollar, euro dan JPY, Japan yen ya. Nah, di dalam obligasi sendiri juga dikenal tingkat bunga variable rate maupun fixed rate. Kalau variable rate adalah tingkat bunganya mengambang, berubah-ubah ya, setiap 3 bulan sekali. Kemudian yang fixed rate itu tingkat bunganya tetap sampai dengan jatuh tempo. Nah, contoh untuk variable rate ya yang rutin kita terbitkan adalah seri VR ya, VR biasanya diikuti dengan nomor serinya. VR 0046, VR 0047 misalkan seperti itu. Nah, untuk investor retail atau untuk masyarakat individu di Indonesia, itu produknya berupa SBR atau saving bond retail yang untuk variable rate. Ini jatuh temponya atau tenornya 2 tahun, mirip seperti deposito yang tidak dapat diperdagangkan. Kemudian yang untuk fixed rate atau tingkat bunga tetap, pemerintah juga secara reguler menerbitkan yang seri FR atau seri fixed rate, diikuti dengan nomor serinya FR 0083, FR 0084 dan seterusnya gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mengenalkan ORI ya, ORI, obligasi negara retail. Ya, obligasi negara retail. Apa itu obligasi negara retail? Obligasi negara retail adalah obligasi negara yang diterbitkan oleh pemerintah di pasar perdana yang khusus diperuntukkan untuk warga negara Indonesia. Jadi ini instrumen investasi yang eksklusif hanya untuk individu warga negara Indonesia. Jadi bagi Anda, bagi Bapak Ibu, teman-teman peserta webinar yang telah memiliki KTP bisa langsung membeli ORI gitu ya. Nah, bagaimana sih cara membeli ORI? Nah, membeli ORI bisa dibantu melalui mitra distribusi ya atau MIDIS kami menyebutnya. Ada 26 MIDIS yang terdiri dari 16 bank,
kemudian ada 4 perusahaan efek, 3 perusahaan efek khusus, dan 3 perusahaan finansial teknologi atau fintech. Gitu ya. Next slide. Nah, tujuan utama dari penerbitan SUN seperti yang di awal presentasi tadi saya sampaikan bahwa untuk menutup defisit APBN gitu ya. Karena ada penerimaan lebih kecil daripada belanja negara. Apalagi di dalam kondisi pandemi sekarang ini ya, ketika ada PSBB, social distancing, pembatasan kegiatan, otomatis kegiatan kita juga terhenti, kegiatan ekonomi, roda perekonomian juga akan terhambat gitu, akan berjalan sangat lambat. Maka penerimaan dari pajak akan sangat kurang, kemudian malah belanjanya membengkak karena untuk membiayai dampak dari akibat pandemi COVID-19 ini, gitu ya. Pemerintah berusaha untuk menutup belanja-belanja dengan menggunakan penerbitan SUN, gitu ya. Nah, tujuan yang kedua penerbitan SUN adalah untuk menutup cash mismatch, ya, menutup cash mismatch. Jadi dalam 1 tahun anggaran ini, pemerintah selalu memberikan proyeksi ya, proyeksi penerimaan maupun proyeksi belanja. Nah, apabila proyeksi penerimaan dalam 1 tahun tersebut tidak tercapai atau meleset, ya, sehingga akibatnya antara belanja dan penerimaan tidak imbang, maka akan terjadi cash mismatch. Nah, ini di sini salah satu manfaat adanya penerbitan SUN gitu ya. Jadi untuk menambal cash mismatch. Yang ketiga tujuannya adalah mengelola portofolio utang negara, bahwa portofolio utang negara saat ini sangat besar ya, memang jumlahnya dalam segi nominal. Kita tahu bahwa porsi utang negara ini sebagian besar didominasi oleh surat berharga negara. Jadi tentu saja penerbitan SUN ini juga mendukung untuk pengelolaan portofolio utang negara, sehingga utang negara ini mampu dikelola sebagai mengelola utang negara secara profesional, secara prudent gitu ya, secara hati-hati, sehingga manfaatnya bisa optimal. Kemudian manfaat penerbitan SUN. Yang pertama adalah sebagai instrumen fiskal. Sama seperti di awal pertemuan tadi, bahwa saya sempat mention ya, bahwa untuk mencapai tujuan bernegara, pemerintah mempunyai tools yang namanya APBN. Ya, APBN. Jadi di situ core bisnisnya pemerintah adalah untuk mengelola fiskal. Jadi sebagai pembiayaan, kan di situ di APBN ada penerimaan, ada belanja. Nah, kemudian untuk menutup defisit ada pembiayaan. Jadi di sini penerbitan SUN sebagai instrumen fiskal. Manfaat yang kedua sebagai instrumen investasi. Ya, jadi ini memberikan alternatif bagi warga negara Indonesia untuk berinvestasi, untuk diferensiasi saja ya, untuk diversifikasi. Jadi jangan sampai instrumen investasinya hanya di satu titik saja, misalkan saham saja, mungkin di deposito saja, tapi ini pemerintah memberikan alternatif investasi bagi warga negara Indonesia. Nah, tujuan yang ketiga sebagai instrumen moneter ini adalah ranahnya Bank Sentral kita, yaitu Bank Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa Bank Indonesia ini mempunyai tugas untuk mengendalikan tingkat likuiditas uang yang beredar, kemudian untuk mengendalikan tingkat bunga. Nah, ini SUN ini dipergunakan oleh Bank Indonesia untuk operasi pasar terbuka, open market operation gitu ya. Apabila tingkat likuiditas uang di masyarakat itu berlimpah gitu ya, maka akan ditarik oleh BI dengan cara menjual surat utang negara sehingga uang berhasil ditarik. Dan apabila kebalikannya, di mana likuiditas uang yang beredar sangat dirasa kurang, maka Bank Indonesia akan membeli surat berharga negara dari masyarakat gitu ya. Nah, kemudian manfaat yang keempat yaitu mendorong terciptanya acuan imbal hasil atau benchmark yield. Jadi kalau misalkan perusahaan gitu ya, sebuah perusahaan ingin memperoleh tambahan modal gitu ya, biasanya kan menerbitkan obligasi. Nah, untuk menerbitkan obligasi yang banyak peminatnya, tentu saja kan harus ada acuan atau benchmarknya gitu ya. Biasanya para korporasi atau perusahaan ini ngambil benchmark itu dari obligasi pemerintah atau surat utang negara pemerintah plus ditambah spread sebagai premiumnya biar menarik ketika obligasi tersebut dijual begitu. Jadi itu adalah beberapa tujuan dan manfaat dari penerbitan surat utang
negara. Next. Nah, sekarang lebih khusus lagi ya, tadi karena ada tujuan dan manfaat penerbitan SUN. Nah, sekarang ini khusus untuk penerbitan SUN retail ya. Yang pertama adalah memperluas basis investor di dalam negeri. Kan kita ingin bahwa investor dari obligasi atau surat utang negara ini harus didominasi oleh warga negaranya sendiri gitu ya. Kita lihat contoh kayak seperti Jepang gitu ya, bahwa yang berinvest di dalam surat utang negaranya ya warga negaranya sendiri gitu ya. Jadi apabila ada keadaan perekonomian global lagi goncang, jadi nggak begitu terasa efeknya gitu. Beda dengan apabila kepemilikan asing di dalam obligasi negara domestik ini besar gitu ya. Begitu ada isu global, misalkan Donald Trump gitu ya, nge-tweet satu kalimat aja ya, biasanya kan langsung volatilitasnya tinggi. Nah, itu kan biasanya merembet sampai situasi di perekonomian di domestik gitu ya. Nah, itu kita nggak mau seperti itu ya. Kita harus menguatkan basis investor di dalam negeri agar stabilitas perekonomian di dalam negeri juga kuat gitu ya. Nah, kemudian tujuan penerbitan SUN retail yang kedua adalah menyediakan alternatif instrumen investasi bagi investor retail. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa penerbitan SUN retail ini adalah eksklusif untuk warga negara Indonesia perorangan atau individu. Jadi Anda, Bapak, Ibu, teman-teman yang sudah mempunyai KTP silahkan berinvestasi di ORI 18 ini. Jadi manfaat banyak sekali yang didapat di dalam penerbitan SUN retail ini. Nanti akan saya jelaskan di slide-slide berikutnya. Nah, kemudian tujuan yang berikutnya adalah mendukung stabilitas pasar keuangan domestik ya. Tadi seperti di tujuan pertama bahwa kita memperbesar porsi investor dalam negeri agar apabila ada isu-isu global, isu-isu negatif global, kita nggak begitu terlalu berpengaruh gitu ya. Tujuannya seperti itu agar lebih stabil. Gitu. Tujuan berikutnya adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang berorientasi pada investasi jangka menengah dan panjang. Jadi ini kami mengajak bagi para warga negara Indonesia individu untuk secara sadar berinvestasi gitu ya, bahwa berinvestasi itu penting untuk keperluan di masa mendatang. Misalkan untuk membiayai anak yang sekolah gitu ya, melanjutkan pendidikan, misalkan untuk tabungan haji gitu juga bisa juga. Nah, tujuan yang terakhir adalah mewujudkan cita-cita kemandirian dalam pembiayaan pembangunan. Jadi mulia sekali ya tujuan penerbitan SUN retail ini, bahwa Bapak, Ibu, teman-teman yang ingin berinvest di dalam SUN retail, ini sekaligus bisa menjadi pahlawan APBN gitu ya, karena turut serta membantu pemerintah untuk menutup defisit APBN, sekaligus bermanfaat untuk mengatasi permasalahan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 ini. Slide berikutnya. Nah, apa itu ORI 18? Nah, sekarang kita jelaskan nih, ORI 18. Obligasi negara retail ya, ini diperuntukkan khusus untuk warga negara Indonesia ya. Ketika di pasar perdana hanya khusus untuk warga negara Indonesia individu. Ya, jadi ini eksklusif sekali. Jadi Bapak Ibu nggak punya saingan nih, nggak usah takut saingan dengan perusahaan atau korporasi yang besar-besar itu ya. Tapi ini khusus untuk investor individu. Tapi begitu sudah dilepas di pasar sekunder setelah masa minimum holding periodnya selesai, Bapak Ibu bisa melepas di pasar sekunder dan perusahaan-perusahaan atau korporasi-korporasi itu bisa membelinya. Nah, perbedaannya seperti itu. Jadi perusahaan-perusahaan atau yang punya modal gede itu baru bisa mendapatkan ORI setelah di pasar sekunder. Kalau di pasar perdana ini khusus untuk investor individu warga negara Indonesia. Ingat ini eksklusif untuk Bapak Ibu semua ya. Nah, ORI 18 ini adalah seri ORI yang 18. ORI yang pertama dulu diterbitkan di tahun 2006. Saya yakin di sini juga Bapak Ibu teman-teman juga sudah familiar ya. Mungkin juga sudah berinvest di ORI-ORI sebelumnya. Kemarin ORI 14 tanggal 15 Oktober sudah jatuh tempo, ya sudah jatuh tempo. Ya besar harapan kami juga Bapak dan Ibu bisa mereinvestkan ya dana pokok yang sudah didapatkan. Karena apa? Karena Bapak Ibu kan sudah
merasakan yang manisnya imbal hasil di ORI sebelumnya gitu ya. Dan mungkin akan tertarik lagi menanamkan uangnya di dalam ORI 18 ini. Nah, selanjutnya ORI 18 memiliki karakteristik yang dapat diperjualbelikan atau tradable di pasar sekunder antar investor domestik. Ini ya, tapi harus yang harus di garis bawahi khusus untuk investor domestik gitu ya. Jadi nggak bisa orang asing itu membeli ORI ya. Di pasar sekunder sekalipun ya. Ini khusus untuk investor domestik. Kemudian ORI 18 juga mempunyai tingkat kupon yang bersifat tetap sampai dengan jatuh tempo. Jadi nanti Bapak Ibu di waktu sewaktu memegang ORI, tingkat kuponnya itu sama terus ya sampai jatuh tempo ya. Per tahunnya sama tingkat kuponnya. Jadi nanti Bapak dan Ibu akan menerima kupon yang dibayarkan oleh pemerintah setiap bulannya sampai dengan jatuh tempo. Ya. Slide berikutnya. Nah, apa sih isi dari ORI 18 ini? Gitu ya. Ini adalah struktur dari ORI 18. Nah, penerbitnya adalah pemerintah Republik Indonesia. Yang jelas ini adalah instrumen investasi yang sangat aman karena diatur atau dilindungi oleh undang-undang. Tidak main-main, ada 2 undang-undang di sana. Yang pertama adalah Undang-Undang Surat Utang Negara nomor 24 tahun 2002 dan Undang-Undang APBN. Jadi bisa dikatakan aman karena kupon dan pokoknya telah dijamin pembayarannya. Jadi jangan khawatir bahwa untuk berinvestasi di ORI 18 risiko gagal bayar itu dipastikan tidak ada. Gitu ya. Nah, kemudian masa penawaran untuk ORI 18 ini kapan? Nah, penawaran sudah dimulai sejak tanggal 1 Oktober kemarin. Bapak dan Ibu masih punya kesempatan untuk membeli ORI beberapa waktu lagi ya, beberapa waktu ke depan atau beberapa hari ke depan sampai tanggal 21 Oktober 2020 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, mohon dicatat ya Bapak Ibu bahwa masa penawaran nanti akan berakhir di tanggal 21 Oktober 2020 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi silakan Bapak Ibu yang ingin berinvestasi di ORI, kami tunggu ya. Kami tunggu sampai tanggal 21 Oktober jam 10 waktu Indonesia Barat. Nah, bentuk dari ORI 18 itu seperti apa sih? Nah, jadi di sini bentuk dari ORI 18 adalah scriptless ya atau tanpa warkat ya, jadi secara elektronik saja. Kalau kita belajar sejarah yang namanya obligasi itu dulu diterbitkan dalam bentuk kertas gitu ya, dalam bentuk kertas seperti semacam sertifikat. Jadi pinggirnya itu ada pola-pola potongan untuk kuponnya ya. Jadi di situ yang dinamakan kupon yang berasal dari itu, dari zaman obligasi zaman dulu gitu ya, bahwa di situ dipertahankan dengan namanya kupon. Tapi kalau sekarang istilahnya seperti bunga atau imbal hasil atau return gitu ya. Nah, tanggal penetapannya 23 Oktober. Tanggal 23 Oktober adalah penetapan berapa yang dialokasikan atau berapa yang total yang sudah dipesan oleh para calon investor ORI 18. Jadi penetapannya ada di tanggal 23 Oktober. Kemudian di tanggal settlement adalah 27 Oktober 2020. Mungkin teman-teman bertanya-tanya lah, apa itu tanggal settlement ya? Tanggal settlement adalah nanti Bapak Ibu akan menerima ORI 18-nya yang sudah dibeli tadi. Nanti pemerintah akan memindah bukukan dana yang sudah Bapak Ibu setor ke rekening kas negara. Jadi ada perpindahan, pertukaran antara barang dan uang. Barang dalam tanda kutip ya, yaitu ORI 18. Nah, ORI 18 ini mempunyai jatuh tempo di tanggal 15 Oktober 2023. Jadi ini sifat instrumennya adalah jangka menengah ya. 15 Oktober 2023 itu berarti 3 tahun ya dari sekarang. Kemudian nilai nominal per unit atau minimal yang Bapak Ibu bisa pesan adalah 1 juta. Adalah 1 juta rupiah. Ya. Jadi ini kelipatannya adalah 1 juta rupiah. Minimum pemesanan juga 1 juta rupiah. Dengan 1 juta rupiah Bapak dan Ibu serta teman-teman sudah bisa berinvest dalam ORI 18. Maksimum pemesanan itu di 3 miliar per orang ya, 3 miliar per orang. Kemudian sebagai custody adalah sub-registry. Nah, mungkin Bapak Ibu juga bertanya-tanya sub-registry itu apa? Sub-registry adalah bank dan lembaga yang melakukan kegiatan kustodian yang disetujui oleh Bank Indonesia untuk melakukan fungsi penatausahaan surat utang negara untuk kepentingan nasabah.
Nah, umumnya sih Subbank itu adalah pihak yang akan membantu Bapak Ibu dalam mengurus administrasi, mengawasi dan menjaga aset sekuritas yang Bapak Ibu miliki gitu ya. Itu adalah pengertian sub-registry. Nah, mitra distribusi kami bekerja sama dengan 26 mitra distribusi yang berasal dari bank umum, perusahaan efek khusus, dan perusahaan finansial teknologi atau fintech. Slide berikutnya. Nah, tingkat kupon atau tingkat bunganya adalah tetap atau fix sampai dengan jatuh tempo. Jadi sampai tahun 2023 ini tingkat kuponnya adalah tetap. Berapa sih tingkat kuponnya? Tingkat kuponnya adalah 5,7%. 5,70 ya, bukan 0,07 tapi 5,70% atau 5,7%. Ya, sangat menarik apabila dibandingkan instrumen investasi yang selevel, misalkan deposito gitu ya. Ada nggak ini deposito dengan tingkat kupon atau tingkat bunga 5,7%? Saya rasa jarang ya, atau bahkan nggak ada gitu ya. Jadi ini pemerintah sangat memanjakan investor individu dalam negeri ya, investor individu warga negara Indonesia dengan memberikan tingkat kupon yang menarik. Ya. Kemudian minimum holding period. Jadi di sini ORI mempunyai minimum holding period. Jadi di sini Bapak dan Ibu minimal harus memegang ORI-nya, ORI 18-nya minimal dalam jangka waktu 1 kali pembayaran kupon. Setelah itu Bapak dan Ibu boleh menjualnya kembali. Kenapa sih kok repot-repot harus ada minimum holding period? Pemerintah ingin bahwa investor tersebut menikmati terlebih dahulu hasil investasinya gitu ya. Jadi pemerintah ingin para investor menikmati kuponnya ya minimal 1 kali gitu ya. Baru boleh dijual kembali gitu ya. Jadi setidaknya para investor ini merasakan manisnya berinvestasi. Kurang lebih seperti itu. Nah, tanggal kupon pertama yang dibayarkan kapan sih untuk ORI 18? Nah, pembayaran kupon ORI 18 yang Bapak Ibu akan terima nanti akan dilaksanakan di tanggal 15 Desember 2020. Pembayaran kupon pertama adalah 15 Desember 2020. Nah, setelah pembayaran kupon pertama nanti, masa minimum holding period selesai, nah Bapak dan Ibu sudah bisa menjual kembali ORI 18 gitu ya. Berapa sih jumlah kupon pertama yang akan diterima? Jumlah kupon pertama yang diterima oleh Bapak Ibu ketika berinvestasi di ORI 18 ini sebesar Rp7.661 ini untuk per unit, untuk per 1 juta investasi yang Bapak Ibu lakukan. Kalau Bapak Ibu berinvestasi sebesar 10 unit atau 10 juta ya tinggal dikalikan saja berapa yang akan diterima di kupon pertama. Nah, di sini ada keterangan long kupon. Apa itu long kupon? Di sini kan tadi disebutkan tanggal settlement adalah tanggal 27 Oktober. Dan pembayaran kupon adalah di tanggal 15 di tiap-tiap bulannya. Gitu ya, di tiap-tiap bulan. Karena di antara tanggal 27 Oktober sampai 15 November itu kan sangat sedikit ya. Cuman ada 19 hari. Nanti kuponnya akan nggak terasa gitu masuk ke rekening ya. Nggak akan terasa karena saking kecilnya gitu ya. Makanya diperpanjang, nanti kupon akan diterima di bulan berikutnya, yaitu di tanggal 15 Desember 2020. Nah, dari kupon tersebut, yang perlu diingat juga bahwa kupon obligasi atau bunga obligasi dikenakan pajak PPh final sebesar 15%. Gitu ya. Kemudian untuk tanggal pembayaran kupon. Tanggal pembayaran kupon, di sini dilakukan di tiap-tiap tanggal 15 tiap bulannya ya. Apabila di tanggal 15 tersebut merupakan hari libur gitu ya, maka pembayaran kuponnya akan dilaksanakan di hari kerja berikutnya tanpa ada kompensasi bunga. Nah, agen pembayaran kupon dan pokok adalah Bank Indonesia. Jadi sangat aman sekali gitu ya, pembayaran bunganya dilakukan oleh Bank Indonesia. Next slide. Nah, ini adalah bagaimana sih cara berinvestasi atau membeli ORI 18. Kalau Bapak dan Ibu sudah familiar berbelanja melalui e-commerce gitu ya. E-commerce ya, seperti yang logonya hijau, merah, segala macam gitu ya. Saya nggak bisa sebut merek. Ya, ini sama simpelnya karena semua melalui sistem elektronik. Yang perlu Bapak, Ibu, dan teman-teman lakukan adalah melakukan registrasi dulu ke dalam sistemnya mitra distribusi atau ORIDIS.
Yang perlu disiapkan adalah cuma 3, yaitu SID, Single Investor Identification, kemudian ada rekening surat berharga, dan rekening dana. SID ini merupakan kode unik ya, seperti kalau kita di KTP itu ada NIK, nah itu kan kode unik ya, cuman ada satu ya tiap-tiap orang. Nah sama untuk berinvestasi di pasar modal, itu kita butuh yang namanya SID, Single Investor Identification. Rekening surat berharga negara diperlukan untuk mencatat kepemilikan surat berharga Bapak Ibu dan teman-teman. Kemudian rekening dana ini seperti rekening tabungan Bapak Ibu yang nanti akan digunakan untuk menampung pokok dan bunga di tiap-tiap bulannya ya, bunga di tiap-tiap bulannya. Nah, bagaimana kalau misalkan Bapak dan Ibu sebagai calon investor belum mempunyai 3 hal ini seperti SID, rekening surat berharga, rekening dana, silakan Bapak Ibu hubungi mitra distribusi ya. Mereka akan sangat welcome untuk membantu Bapak dan Ibu untuk membuat SID, rekening surat berharga maupun rekening dananya. Silakan Bapak dan Ibu menghubungi medisnya, ada 26 medis, mereka siap akan membantu. Nah, step berikutnya setelah melakukan registrasi adalah melakukan pemesanan. Sama seperti dengan e-commerce, bahwa setelah kita lihat-lihat gitu ya, kita memasukkan pemesanan, setelah verifikasi nanti akan keluar billing code ya. Jadi berdasarkan billing code nanti atau kode tagihan, Bapak dan Ibu melakukan konfirmasi ya, melakukan pembayaran melalui kanal pembayaran seperti ATM gitu ya. Banyak kanal pembayarannya, nanti ada di slide belakang ya. Persis seperti Bapak Ibu ketika belanja di e-commerce. Sesimpel itu. Kemudian setelah melakukan verifikasi dan terbit billing code, selanjutnya adalah Bapak Ibu melakukan pembayaran. Bapak dan Ibu menerima NTPN atau nomor transaksi penerimaan negara sebagai tanda bahwa order yang Bapak Ibu lakukan itu sudah selesai. Sesimpel itu. Bahkan kalau misalkan sekarang trennya lagi sepedaan gitu ya, sepedaan di masa pandemi ini gitu kan. Kan lagi ngetren yang namanya gocapan, goes cari sarapan gitu ya. Goes cari sarapan. Nah, sambil goes kemudian Bapak Ibu minggir di warung sambil menunggu sarapannya tersedia, Bapak dan Ibu langsung bisa melakukan pembelian ori. Sesimpel itu, secepat itu. Bahkan sambil-sambil pakai makan odading mang oleh juga masih bisa gitu ya. Itu menggambarkan sangat simpel bagaimana prosedur membeli ori 18. Gitu ya. Slide berikutnya. Nah, ini adalah daftar mitra distribusi ya. Semuanya by online Bapak Ibu ya. By online. Ada 16 bank ya. Silakan Bapak Ibu lihat di sini. Ada banyak bank, kemudian ada perusahaan efek, ada 4 kita bekerja sama dengan perusahaan efek, ada 3 perusahaan fintech, dan perusahaan efek khusus. Ya. Salah satunya adalah Bareksa. Slide berikutnya. Nah, untuk pembayaran SPN retail online, itu ada 89 ya. Bapak Ibu bisa melakukan pembayaran melalui teller, bisa ATM, internet banking, mobile banking, ya, bisa melalui kantor pos, Bukalapak, Tokopedia, gitu ya, sangat-sangat komplit. Jadi Bapak Ibu tinggal dimanapun masih bisa melakukan pembayaran, gitu ya. Nah, daftar lengkap mengenai bank, pos atau lembaga persepsi bisa Bapak Ibu lihat di website kami, ya, di www atau www.kemenq.go.id/, ya. ORI ya, saya ulangi, www.kemenq.go.id/ORI. Jadi di situ ada banyak informasi mengenai ORI 18 ini, bagaimana cara pemesanan gitu ya. Semua diulas lengkap di dalam landing page tersebut. Slide berikutnya. Nah, ini adalah beberapa keuntungan atau manfaat ketika berinvestasi di ORI kan. Tentu saja Bapak dan Ibu pengen tahu kan, kenapa sih atau alasan apa kok harus berinvestasi di ORI 18. Tentu saja ada manfaatnya. Yang pertama adalah keuntungannya adalah aman ya, seperti yang kami sampaikan tadi di awal, bahwa ORI 18 ini investasi yang sangat aman. Karena apa? Karena dijamin dengan undang-undang. Undang-undangnya ada 2, Undang-Undang tentang Surat Utang Negara di pasal 8 ayat 2, Undang-Undang 24
tahun 2002 dan Undang-Undang APBN. Di sana dijelaskan bahwa kupon dan pokok surat utang negara itu dijamin oleh pemerintah. Jadi jangan khawatir Bapak dan Ibu bahwa pemerintah akan sesuai tepat waktu, tepat jumlah maupun tepat sasaran dalam membayarkan bunga dan pokoknya. Dari ori 1 sampai ori yang terakhir belum ada ceritanya pemerintah gagal bayar gitu ya. Kemudian manfaat yang kedua bahwa berinvestasi di ori tersebut sangat menguntungkan. Mengapa menguntungkan? Karena kupon orinya tetap ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah ngeliatin melototin harga gitu ya, naik turun nggak usah. Bapak Ibu saja tinggal rebahan udah. Kupon ori tersebut tetap dibayar tiap bulan, punya cash flow ya, punya cash flow yang masuk ke dalam rekening Bapak Ibu. Nah, biasanya besaran kupon tersebut berada di atas rata-rata tingkat bunga deposito Bank BUMN. Silakan Bapak Ibu cek nih, tingkat bunga deposito di Bank BUMN. Apakah ada yang menyamai ori 18? Kami rasa jarang ya, atau mungkin bahkan tidak ada ya. Memang untuk ori 18 kami tetapkan 5,7% memang untuk khusus memanjakan Bapak Ibu investor warga negara Indonesia individu gitu ya. Nah, keunggulan yang berikutnya adalah mudah diakses ya. Pembelian bisa dilakukan kapan saja, Bapak Ibu beraktivitas apa saja tetap bisa dilakukan. Gampang karena memang platformnya adalah platform online. Seperti Bapak Ibu berbelanja di e-commerce gitu ya. Bapak Ibu sambil bersepeda gitu ya, sambil cari sarapan bisa langsung mengakses sistem untuk membeli ori 18. Nah, keuntungan berikutnya adalah sangat terjangkau. Karena apa? Karena minimal pembeliannya adalah 1 juta rupiah dan kelipatan 1 juta. Sebagai informasi, pengalaman di ori 17 kemarin itu ada lebih dari 2.000 investor yang berinvestasi di angka 1 juta. Artinya apa? Di sini banyak investor-investor pemula yang sadar akan investasi seperti anak SMA gitu kan, anak kemudian mahasiswa yang mungkin di awal-awal kuliah ya gitu ya, yang ingin berinvestasi daripada uang jajannya ditaruh saja di rekening tabungan gitu ya. Jadi di sini pemerintah memberikan solusi bagi investor-investor pemula maupun investor muda gitu ya untuk berinvestasi di angka 1 juta maupun kelipatannya. Nah, tujuan utamanya adalah dengan berinvestasi di ori 18 ini berarti Bapak Ibu teman-teman ini turut serta mendukung pembiayaan APBN ya, dan untuk pembangunan nasional. Nah, di sini adalah termasuk untuk penanganan dan pemulihan dampak COVID-19. Jadi untuk berinvestasi di ori 18 Bapak dan Ibu bisa menjadi pahlawan dalam pembiayaan. Gitu ya. Slide berikutnya. Nah, tentu saja dalam berinvestasi kita ada mengenal beberapa macam risiko ya. Ada beberapa risiko, diantaranya adalah risiko gagal bayar. Di sini adalah risiko yang muncul apabila penerbit instrumen investasi gagal memenuhi kewajibannya dalam membayarkan pokok dan kupon sesuai waktu yang dijanjikan. Itu adalah risiko. Banyak ya sekarang ya, instrumen investasi yang menawarkan tingkat bunga atau return yang sangat tinggi, tapi begitu banyak yang sudah berinvest, gagal dalam memenuhi kewajibannya untuk membayarkan pokok maupun kuponnya. Jadi jangan sampai terjebak, cari yang jelas-jelas saja, yang aman-aman saja. Kemudian risiko berinvestasi berikutnya adalah adanya risiko pasar. Jadi risiko pasar di sini muncul ketika Bapak, Ibu maupun teman-teman ingin menjual instrumen investasinya, tapi begitu dijual harganya di bawah harga yang waktu Bapak Ibu beli dulu gitu ya. Jadi misalkan Bapak Ibu beli 100, kemudian Bapak Ibu jual kok cuma laku 97. Berarti ada di situ capital loss sebesar 3%. Nah, kemudian ada risiko likuiditas. Apa sih risiko likuiditas ini? Nah, risiko likuiditas ini adalah risiko di mana investor tidak dapat menjual atau mencairkan instrumen atau produk investasinya ketika dia butuh uang segar gitu ya, dalam waktu yang cepat dan pada harga yang wajar. Itu biasanya ditemui
di dalam risiko berinvestasi. Apakah ORI 18 ada risikonya? Ada, sama sih investasinya, tapi kita lihat satu persatu ya. Risiko gagal bayar. Adakah risiko gagal bayar di dalam berinvestasi ORI 18? Saya jawab risikonya adalah 0% atau enggak ada risiko gagal bayar. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa untuk berinvestasi di ORI 18 itu ada jaminan undang-undangnya, yang menjamin adalah negara gitu ya. Jadi pasti pemerintah itu akan membayar pupuk dan pokoknya sesuai jadwal, secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran. Kemudian risiko pasar. Apakah ORI mempunyai risiko pasar? Oh iya, risiko investasi di ORI juga punya risiko pasar. Ini dalam hal ketika harga di pasar sekunder itu sedang turun gitu ya, Bapak dan Ibu berniat untuk menjualnya gitu ya, maka yang didapat adalah harga jualnya lebih rendah daripada yang begitu daripada harga yang dikeluarkan Bapak Ibu waktu membelinya gitu ya. Ada, tapi bisa dimitigasi nih risiko pasar nih. Nah, salah satu solusinya adalah Bapak dan Ibu bisa menyimpan atau mengkeep ORI 18 ini sampai dengan jatuh tempo. Jadi nggak usah pusing-pusing memikirkan harga ORI. Bapak Ibu bisa rebahan, bisa nonton drama Korea, nggak usah mikirin risiko pasar. Nanti setiap bulan kupon masuk otomatis ke dalam rekening gitu ya. Begitu jatuh tempo 3 tahun lagi, dana yang Bapak Ibu peroleh atau pokok yang Bapak Ibu peroleh itu kembali 100%. Kembali 100%. Jadi nggak usah khawatir karena harga turun, harga ORI turun, jangan pernah khawatir. Bapak dan Ibu justru harus memegangnya sampai dengan jatuh tempo. Kalau harga ORI turun itu justru malah menjadi kesempatan Bapak Ibu untuk membelinya karena memang harganya didiskon gitu ya, di bawah 100 gitu ya. Jadi kesempatan emas Bapak dan Ibu untuk membeli ORI di pasar sekunder ketika harga turun. Harapannya adalah ketika ORI tersebut jatuh tempo Bapak dan Ibu akan memperoleh capital gain senilai 100 tadi. Karena memang begitu ORI jatuh tempo, maka harganya akan kembali ke 100. Ya, jadi Bapak Ibu akan menerima pokoknya 100%. Gitu. Risiko likuiditas, apakah ORI mempunyai risiko likuiditas? Ya memang ada, tapi kan bisa dimitigasi, bisa diminimalkan. Kenapa? Karena begitu Bapak dan Ibu maupun teman-teman butuh uang, ingin menjual ORI-nya, tapi khawatir nih, ada nggak ya yang bisa menampung atau membeli ORI saya? Jangan khawatir, Bapak dan Ibu maupun teman-teman bisa menghubungi mitra distribusi. Atau gampangnya Bapak dulu misalkan beli ORI 18 di Bareksa, Bapak dan Ibu bisa menghubungi Bareksa nih. Bareksa bisa membantu Bapak Ibu menjualkan ORI-nya. Bahkan beberapa mitra distribusi itu siap menjadi standby buyer. Jadi jangan khawatir, ORI 18 yang Bapak Ibu pegang ini nggak bakalan laku. Pasti laku. Pasti ada yang menampung, pasti ada yang membeli, gitu ya. Slide berikutnya. Nah, ini adalah simulasi perhitungan berapa kupon per bulan yang diterima. Misalkan nih, Bapak dan Ibu maupun teman-teman berinvestasi di ORI sebesar 1 unit atau 1 juta. Dari 5,7% tadi dibagi 12 ya. Karena memang kuponnya akan dibayarkan tiap-tiap bulan, maka kupon per bulannya adalah Rp4.750 dan dipotong pajak final PPh final sebesar 15% atau Rp713. Sehingga kupon bersih per bulan yang Bapak Ibu terima nanti ada di angka Rp4.038. Begitu juga Bapak dan Ibu berinvestasi di 100 unit ORI atau 100 juta. Kupon bersih yang Bapak Ibu terima setelah dipotong pajak 15% adalah sebesar Rp403.750. Lumayan ya, punya cash flow atau punya pendapatan tetap setiap bulannya. Bapak dan Ibu bisa menggunakan kuponnya ini bisa untuk konsumsi sehari-hari, misalkan bayar listrik, bayar pulsa gitu ya. Atau bahkan bisa muter lagi nih uang yang didapat dari kupon ORI ini. Bisa masukkan ke reksadana gitu ya, diputar lagi. Terserah preferensi Bapak dan Ibu. Jadi manfaatnya sangat banyak ya.
Begitu juga dengan Bapak dan Ibu berinvestasi di angka 3.000 unit atau 3 miliar. Kupon bersih yang akan diterima tiap bulannya setelah pajak adalah di sekitar Rp12.112.500. Lumayan ya, daripada Bapak Ibu menyimpannya di deposito atau di tabungan, mending diinvestkan di ORI. Slide selanjutnya. Nah, apabila Bapak Ibu mempunyai pertanyaan lebih lanjut, mungkin nggak jelas, mungkin pengen menggali lebih dalam lagi apa sih ORI 18, Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui email atau Bapak Ibu bisa cek di website kami, di landing page kami mengenai ORI di www.kemenq.id/ORI, atau Bapak Ibu bisa cek di Instagram kami. Medsosnya sangat komplit ya, ada Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Alamatnya sama, DJBPR Kemenq. Nah, kemudian untuk alamat kantor kami ada di Gedung Franseda lantai 4, Jalan Wahidin Raya nomor 1, Jakarta Pusat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin bisa disambung dengan sesi berikutnya Mbak Diandra ya, kami serahkan kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Widyo untuk penjelasannya yang sangat lengkap. Ini sampai saya aja yang mungkin udah sedikit familiar dengan ORI tuh merasa punya banyak banget pengetahuan baru nih dari slide-nya Mas Widyo. Makasih banyak Mas. Nah, oke, jadi sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab dulu ya, sesi 1 tanya jawab. Nah, ini udah ada beberapa pertanyaan nih Mas. Kayaknya pada antusias banget nih denger penjelasan dari Mas Widyo. Saya langsung bacain aja ya Mas ya. Silakan, untuk silakan. Pertanyaannya. Baiklah. Ini pertama ada pertanyaan dari Ilmi Vinuril. Mau tanya, untuk ORI 018 ini diperuntukkan untuk membantu dampak COVID juga, tadi seperti yang Pak Mas Widyo bilang ya. Ini sektor apa aja yang dibantu Mas? Mungkin langsung dijawab aja ya. Baik. Ya. Jadi untuk ORI 18 ini salah satu manfaatnya adalah untuk penanganan COVID-19 ya. Di sektor-sektor apa saja sih yang dibiayai salah satunya dari ORI 18 ya, utamanya adalah yang pertama adalah untuk belanja kesehatan, Pak. Kita tahu kan bahwa untuk penanganan COVID ini pemerintah dan tenaga kesehatan sangat memerlukan yang namanya APD gitu ya. Iya, betul. Kemudian obat-obatan segala macam. Nah, prioritasnya adalah di sana. Kemudian bagi masyarakat yang terdampak secara ekonomi, itu pemerintah mempunyai social safety net atau jaring pengaman sosial. Ya, jaring pengaman sosial misalkan berupa subsidi maupun bantuan langsung tunai. Ya. Kemarin kita lihat kan ada 600.000 per bulan ya dibagikan saudara-saudara kita yang terdampak secara ekonomi akibat COVID ini. Kemudian untuk UMKM maupun industri, pemerintah juga turun tangan di sana untuk menyelesaikan akibat-akibat dari COVID tersebut. Jadi itu prioritas-prioritas pemerintah, ada di bidang kesehatan, kemudian ada di social safety net, kemudian ada pemulihan ekonomi, gitu ya. Oke. Jadi benar-benar ORI ini membantu langsung ke permasalahan yang timbul akibat pandemi COVID-19 ini sendiri ya, Mas ya? Betul. Oke, baiklah kalau gitu. Mungkin udah cukup jelas ya ini, semoga menjawab. Nah, kemudian saya langsung ke pertanyaan berikutnya ya, Mas. Nah, ini dari Anonymous sih. Kenapa kupon ORI 18 ini bisa turun cukup jauh dibandingkan seri-seri sebelumnya? Gitu ya. Mungkin dari seri 017 kemarin juga agak turun ya, Mas ya, untuk kuponnya ya. Berarti kalau karena ini kupon tetap, berarti tidak bisa naik lagi ya, Pak? Gitu pertanyaannya. Betul. Boleh silakan dijawab nih Mas Widyo. Ya, jadi kalau dibandingkan dengan ORI sebelumnya, terutama yang paling dekat kan ORI 17 ya, di sana ada 6,4% kalau nggak salah ya. Nah, di sini sekarang ada 5,7%. Kenapa kok turunnya jauh? Karena kita sedang berada di masa tren suku bunga rendah. Jadi ketika pemerintah menetapkan kupon di ORI 18 ini sebesar 5,7%, itu pemerintah sudah memperhitungkan tren tersebut. Misalkan Bank Indonesia sekarang kan juga mempertahankan yang suku bunganya di 4% ya, 4%. Iya. Dia nggak akan naik ya. Jadi di tahun-tahun berikutnya juga diprediksikan suku bunga juga akan turun. The Fed ya, Bank Sentralnya Amerika justru sampai tahun 2023 tingkat bunganya 0.
gitu ya. Okay. Karena memang dampak ekonomi dari COVID ini sangat dahsyat gitu ya. Karena ingin memacu pergerakan pertumbuhan ekonomi, maka setiap negara itu justru malah menurunkan tingkat bunganya untuk memutar kembali roda perekonomian. Kalau tingkat bunganya rendah gitu kan, berarti kan akan mendorong masyarakat meminjam di bank dengan bunga yang rendah untuk memutar perekonomian. Seperti itu sih kira-kira gambaran kasarnya gitu ya. Jadi kenapa ORI 18 ini bunganya diset lebih rendah? Karena memang pas penetapan kita juga masih dalam tren penurunan tingkat bunga. Itu sih. Jadi nggak bisa disamakan ya. Iya, betul. Baiklah. Jadi karena ada tren penurunan suku bunga ini ya Mas ya, jadi sekarang jadi lebih sedikit lah lebih rendah daripada yang seri sebelumnya ya. Iya, jadi mungkin kalau misalnya ada yang punya pendapatan lebih gitu, kalau bisa ditaruh di ORI 18 ini, tapi kalau misalnya sebaiknya jangan semuanya kali ya Mas ya, karena kita harus mendukung perputaran ekonomi ya. Jadi disarankan untuk meningkatkan konsumsi, betul ya Mas? Iya. Oke, baiklah. Kemudian saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya Mas. Ini dari anonimus lagi. Selamat sore Pak, saya mau tanya ketika ORI jatuh tempo, apa yang perlu dilakukan oleh investor yang masih tetap memegang? Apakah dana otomatis akan dikembalikan langsung 100%? Itu aja sih pertanyaannya. Boleh dijawab, Mas. Jadi pertanyaannya adalah ketika ORI jatuh tempo, apa dikembalikan 100% gitu ya? Iya, betul. Iya, jadi betul. Jadi memang kalau untuk berinvestasi di ORI 18 ini, nanti 3 tahun lagi atau ketika jatuh tempo, dana Bapak Ibu maupun teman-teman akan dikembalikan 100%. Jadi jangan khawatir, nilai uangnya akan berkurang selama Bapak Ibu atau teman-teman memegang ORI-nya sampai dengan jatuh tempo. Jadi dengan tujuannya adalah nggak usah pusing-pusing lah Bapak Ibu itu mau lihat pergerakan harganya gitu ya. Kayak seperti saham harus pantengin gitu ya. Nggak bisa tidur karena harganya turun. Ini di ORI itu nggak usah kayak gitu ya. Kalau harga turun udah merem aja. Ini ya bunganya tiap bulan saya terima gitu kan. Toh nanti di jatuh tempo saya terima 100% gitu ya. Jadi nggak usah ribet-ribet, kita harus mantengin monitor, lihat pergerakan harga ORI segala macam. Jadi ini lebih moderat lah ya risikonya gitu. Jadi nggak begitu seperti saham gitu ya. Iya, menenangkan hati berarti ya. Di tengah kondisi tidak pasti, ini ada sesuatu yang pasti nih. Gitu. Jadi jangan sampai dilewatkan ya penawaran ORI ini. Oke banget nih untuk investasi di masa pandemi kayak gini. Halo, Mbak Diandra. Halo. Halo Mbak Diandra. Halo. Iya. Halo Pak. Aduh, mohon maaf Pak. Oh, kirain koneksi saya. Oh iya, mohon maaf ini kayaknya koneksi saya nih. Oh, Oke, gitu. Iya, baiklah kalau gitu sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Mas. Siap. Ini tadi gimana kalau misalnya kita lihat dulu video, karena ini kebetulan pas banget nih ada yang nanya, boleh ditunjukin nggak cara belinya kalau di Bareksa tuh kayak gimana gitu? Karena kan Bareksa sebagai midis penjualan ORI juga ya Mas ya, jadi bisa dibeli nih di Bareksa. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke sesi pertanyaan berikutnya, kita tonton dulu aja untuk video pembeliannya ya. Siap. Oke, ini sekaligus menjawab nih. Selamat datang di panduan pembelian ORI 18 di aplikasi Bareksa. Di halaman utama aplikasi Bareksa, pilih produk investasi lainnya, yakni SBN. Pilih produk SBN yang ingin dibeli. Lalu klik tombol Beli Sekarang. Di halaman detail produk, pilih tombol Lanjut Pembelian. Masukkan jumlah pembelian yang kamu kehendaki. Untuk melihat perkiraan imbal hasil yang bisa kamu peroleh, pilih tombol Lihat Detail.
Masukkan kode promo jika ada. Lalu, klik order sekarang. Baca konfirmasi pembelian dengan seksama. Checklist kolom persetujuan, lalu klik tombol konfirmasi pembelian. Di halaman detail transaksi, pilih petunjuk pembayaran yang kamu kendaki. Setelah pembayaran dilakukan, tiba saatnya untuk upload bukti pembayaran. Pilih media yang kamu kehendaki sebelum kamu upload bukti pembayaran. Setelah media foto sukses diupload, klik tombol konfirmasi pembayaran. Selesai. Untuk melihat ke transaksi yang baru kamu lakukan, klik tombol lihat detail transaksi. Grow your money. Grow with Bareksa. Oke, baiklah. Jadi itu sekilas cara membeli ori di Bareksa nih, Mas. Mudah kan ya untuk teman-teman bisa gampang banget mengikuti panduannya tadi. Jadi di Bareksa sekarang pembelian ori itu semuanya udah melalui aplikasi nih, Mas. Jadi seperti yang kata Mas Widyo bilang tadi tuh, sambil tiduran, sambil main sepeda, nyari sarapan, bisa banget tuh beli ori ya, Mas. Baik, sangat gampang. Iya, benar-benar banget. Nah, ini untuk untuk teman-teman yang masih mau bertanya, silahkan dituliskan langsung aja ya di Q&A. Ini kita masih punya waktu untuk sesi tanya jawab dengan Mas Widyo. Kapan lagi kan ya, Mas ya, bisa nanya-nanya langsung nih dari ahlinya. Oke. Nah. Mas Widyo, ini kita lanjutin lagi pertanyaannya ya. Boleh, silakan. Sesi pertanyaannya, baiklah. Nah, kemudian ini ada lagi pertanyaan dari Ilmi Finuril nih. Bagaimana cara mendapatkan capital gain ori 18 di pasar sekundernya nih, Mas? Tadi kan udah disinggung ya kalau misalnya itu bisa dijual beli di pasar sekunder. Nah, gimana nih cara, ada tips-tips nggak sih, Mas, gimana caranya biar dapat capital gain? Oke, silakan, Mas. Iya, betul. Jadi ori 18 ini bisa diperdagangkan atau tradable gitu ya, begitu minimum holding periodnya berakhir gitu ya. Minimum holding period berakhir ketika di tanggal pembayaran kupon pertama. Tadi di awal disebutkan bahwa kupon pertama akan dibayarkan di tanggal 15 Desember. Jadi setelah tanggal 15 Desember, Bapak dan Ibu maupun teman-teman bisa menjual orinya. Nah, bagaimana cara mendapatkan capital gain ori 18? Nah, capital gain ini bisa didapat ketika harga jualnya lebih besar daripada harga belinya. Kalau misalkan Mbak Diandra nanti akan beli ori ya di masa penawaran ini, di pasar perdana, itu kan Mbak Diandra akan dapat harga 100%. Jadi misalkan Mbak Diandra akan berinvest 100 juta, maka Mbak Diandra akan bayar 100 juta. Gitu kan ya kira-kira. Iya, amin. Nah, kemudian Mbak Diandra ini nih karena pengen mendapatkan keuntungan yang lebih gitu misalkan ya. Nah, Mbak Diandra lihat nih di layar, misalkan di layarnya BEI ya, Bursa Efek Indonesia atau IDX, Mbak Diandra lihat nih di pasar sekunder sekarang ori 18 sudah di atas 100% nih. Nah, gimana nih? Apakah saya akan melepasnya atau tetap keep saja gitu ya? Jadi begini Bapak, Ibu, dan teman-teman. Jadi kalau untuk investasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, ini biasanya itu harganya premium begitu kita lepas di pasar sekunder. Tapi nggak selalu, tapi tetap biasanya itu harganya di atas 100%. Jadi kapanpun Bapak, Ibu, atau teman-teman ingin melepas orinya dan ingin mendapatkan capital gain dari ori tersebut, yang perlu diamati adalah harganya. Apakah harganya tersebut di pasar sekunder lebih besar dari harga belinya atau tidak? Itu dulu yang harus dipahami gitu ya. Baru kemudian memutuskan. Tapi apa enggak sayang gitu ya melepaskan kepemilikan orinya, karena memang di tiap bulannya kita punya cash flow gitu ya. Setiap bulan kita terima bunga gitu loh. Ya monggo silakan preferensi masing-masing sesuai perhitungan masing-masing sih ya. Gitu sih. Gantung profil dari investor masing-masing, apakah dia risk averse yang bersifat konservatif atau moderate, atau justru malah suka yang risk taker nih, yang suka yang tantangannya lebih gitu ya. Karena katanya high risk high return gitu ya. Tapi kalau di ori bukan high risk high return, low risk
good High return. return. Oh ya benar. Benar-benar suka tuh ya. Ininya No ya. risk, good Iya return. benar-benar. Ya. Jadi silakan teman-teman bagaimana preferensinya sih kalau ingin mendapatkan capital gain atau keuntungan yang lain gitu. Silakan aja. Iya, baiklah. Apalagi tadi udah dijelasin juga ya Mas, kalau misalnya ke depannya itu tren suku bunga rendah masih akan terus berlanjut nih. Oh, betul. Jadi buat apa dijual? Sayang banget tiga tahun ke depan kita bisa dapat kita bisa dapat imbal hasil terus-terusan tiap bulan ya. Betul. Benar-benar. Kapan lagi nih dapat 5,7% sebulan gitu. Oke, baiklah. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Mas. Sebenarnya untuk masa pandemi seperti ini, mendingan investasi yang fixed rate kupon seperti ORI atau yang floating seperti bulan depan sukuk tabungan. Loh, kok udah tahu nih, Mas? Ada yang udah dapat kisi-kisi nih. Iya. Gimana nih, Mas? Ya. Coba. Sebenarnya jawabannya bukan atau ya, harusnya dan. Kalau Oke, punya benar banget, setuju. Ini sama-sama produk pemerintah, ya kan? Sama-sama aman, gitu kan? Kemudian sama-sama dijamin oleh undang-undang, gitu loh. Jadi yang perlu dihindari di sini adalah bahwa Bapak dan Ibu teman-teman tergiur dengan investasi atau produk investasi dengan tingkat bunga yang sangat tinggi. Kemudian Bapak Ibu nggak tahu nih siapa di belakangnya ini, siapa yang mengeluarkan produk ini, gitu kan? Kan banyak cerita ya kalau di luar yang sana bodong-bodong gitu ya, betul, yang bodong-bodong yang abal-abal itu. Saya pastikan bahwa sukuk retail maupun di obligasi retail ini adalah bukan produk yang kaleng-kaleng ya. Namanya aja ORI ya, nggak terima KW ini. Gitu. Iya, ORI. Oke. Wah, lucu nih Mas dia. Ya, jadi jawaban saya ORI ya. Ya, jawaban saya bukan atau kalau memilih ORI atau sukuk ya. Jadi tergantung, kalau bisa dua-duanya malah ya kan. Iya benar. Yang membedakan adalah yang ORI itu bisa diperdagangkan ya, konvensional, tapi kalau yang sukuk retail tadi atau sukuk tabungan tadi tidak bisa diperdagangkan. Hanya bisa dijual ketika ada early redemption. Ada early redemption. Misalnya 1 tahun kemudian dibuka kesempatan early redemption. Jadi yang sukuk tabungan tadi sifatnya tidak dapat diperdagangkan seperti deposito saja gitu ya. Sama tiap bulan akan menerima kupon. Tapi kuponnya dia sifatnya adalah floating atau variabel. Di sini floatingnya juga dibatasi ya. Floating with floor artinya adalah dia referensinya adalah BI 7 days repo rate ya. Referensinya adalah dari BI, kemudian ditambah spread tertentu. Ketika BI rate nanti akan turun atau naik, kita ambil contoh naik dulu ya. Ketika BI rate naik, maka bunga dari suku tabungan itu ikut naik. Tapi begitu suku bunga BI tadi turun, ya itu malah nggak turun. Jadi nilainya akan tetap seperti pada waktu penetapan kuponnya, gitu. Misalkan sekarang tingkat suku bunga BI adalah 4% ya pada waktu penetapan, ditambah spread tertentu untuk suku tabungan. Misalkan suku bunga BI besok turun menjadi 3,5, maka suku tabungan tidak ikut turun, tapi tetap menjadi 4 plus spread sekian tadi. Gitu. Floating with floor. Jadi walaupun variabel, tetap aja ada batas bawahnya. Jadi jawaban saya bukan milih yang mana, tapi kalau bisa dua-duanya gitu ya. Kalau bisa dua-duanya. Karena sama-sama punya pemerintah penerbitnya, karena sama-sama dijamin oleh undang-undang, dan sama-sama akan menerima kupon dan pokoknya sesuai jadwalnya gitu ya. Yang membedakan adalah yang satu konvensional, yang untuk sukuk adalah berbasis syariah, gitu sih. Bener banget tuh, jangan atau ya, tapi dan kenapa juga harus memilih ya, Mas? Iya. Ini antara memilih yang baik dan yang baik, kan bingung ya? Iya. Ikutin aja dua-duanya. Benar, setuju saya. Oke deh, kalau gitu ada pertanyaan lagi nih. Sebenarnya tadi ini mungkin udah sedikit dijelasin ya, ada pertanyaan dari Aditya Sanjaya. Kak, bagaimana cara kerja ORI 18 gitu? Mungkin dijelaskan sedikit kali ya, Mas ya. Cara kerja ORI 18 maksudnya apa? Struktur atau gimana ini? Iya nih, apa maksudnya dipakai untuk apa atau gimana ya? Cara kerja ORI 18. Ya, kalau ORI 18 secara struktur memang ini bisa diperdagangkan, kuponnya 5,7%. Nah, bagaimana cara kerjanya? Misalkan Bapak, Ibu maupun teman-teman ini ingin, misalkan punya anak saat ini umurnya 3 tahun, kemudian
3 tahun lagi diproyeksikan akan memasuki TK gitu ya. Bisa ini Bapak Ibu berinvestasi di ORI untuk mempersiapkan dana pendidikannya gitu ya. Jadi 3 tahun lagi nanti Bapak Ibu akan terima pokoknya bisa digunakan untuk membiayai biaya pendidikannya. Itu salah satu cara kerja untuk berinvestasi di ORI. Banyak sih tujuan berinvestasi di ORI, salah satunya tadi ya untuk dana pendidikan. Kemudian ada juga loh yang orang berinvestasi di ORI untuk traveling ya. Jadi orang nabung dulu nih, orang nabung dulu. Benar. Misalkan untuk 3 tahun mendatang saya akan pergi ke Eropa misalkan. Jadi sampai sekarang kita cicil dulu melalui ORI, kita nikmatin dulu misalkan kuponnya. Dari kupon tersebut diputar lagi ke instrumen investasi yang lain, misalkan masukin deposito atau reksadana. Nah, kemudian begitu jatuh tempo 3 tahun yang lalu, 3 tahun mendatang akan didapat pokoknya kembali plus return yang didapat tadi. Gitu. Jadi lumayan untuk mempersiapkan keperluan di masa yang mendatang. Benar, menggulung gitu ya Mas ya. Jadi ininya ya. Jadi pintar-pintar investor aja, betul. Benar nih, ini kapan lagi nih ada yang kayak gini nih? Kan jarang-jarang ya Mas ya negara mengeluarkan surat utang ini. Nggak setiap bulan gitu. Mungkin akhir-akhir ini setiap bulan. Jadi untuk suku maupun obligasi retail ini pasti setiap tahun ada sih. Setiap tahun ada. Tapi kalau untuk ORI 18 ini tahun 2020 ini yang terakhir ya. ORI seri 18 ini ORI seri yang terakhir untuk di tahun 2020. Gitu. Iya, sama satu lagi berarti yang upcoming yang suku tabungan tadi ya, Mas, tinggal 2 lagi nih kesempatannya untuk membeli di tahun ini. Jadi jangan sampai dilewatkan nih teman-teman. Oke, selanjutnya ada lagi pertanyaan nih dari Anonymous juga. Kalau misalnya saya beli ORI, apa bukti kepemilikannya katanya? Iya. Oke, begitu Bapak, Ibu maupun teman-teman beli ORI gitu ya, Bapak dan Ibu akan terima notifikasi gitu ya, melalui email. Itu sebagai salah satu contoh untuk bukti kepemilikan. Selain itu, kan tadi begitu registrasi kan harus diharapkan punya rekening surat berharga ya. Nah, di situ fungsinya untuk mencatat bukti kepemilikan atas ORI. Jadi sekarang udah nggak pakai sertifikat lagi kayak zaman dahulu gitu, zamannya Bung Karno kan yang namanya obligasi pakai kertas, pakai sertifikat. Sekarang nggak pakai kayak gitu kan. Nggak ada tanda tangan segala macam. Nah, Bapak dan Ibu bisa cek di rekening surat berharga negaranya saja gitu. Itu nanti tercatat bukti kepemilikan Bapak dan Ibu atas ORI 18. Itu sih. Dimudahkan, nggak usah ribet harus mendatangi media segala macam, harus tanda tangan segala macam, nggak cukup dengan adanya tabungan surat berharga negara tadi atau rekening surat berharga negara tadi. Oke, baiklah. Oke, kalau gitu mungkin sepertinya ini pertanyaannya udah habis nih. Apa masih ada nih? Boleh sebentar lagi? Nah, ini ada satu pertanyaan lagi nih, Mas. Tapi sepertinya ini buat saya nih pertanyaannya. Silakan. Wah, jadi ada yang nanya nih, kalau di Bareksa bisa bayar di e-commerce seperti Tokopedia juga nggak ya? Gitu katanya. Oke, jadi sebenarnya di Bareksa ini payment-nya itu banyak banget, Mas, untuk pembelian ORI 18 sendiri. Termasuk salah satunya di Tokopedia juga bisa. Jadi membelinya lewat Bareksa, nanti bayarnya lewat Tokopedia bisa, lewat bank transfer atau dan yang lainnya juga bisa. Jadi banyak banget pilihan pembayaran untuk ORI 18 di Bareksa ini. Jadi nggak usah khawatir, kita tuh akan mempermudah buat teman-teman semua yang mau berinvestasi di ORI 18 nih. Jadi tenang aja, semua pembayaran itu bisa banget diakomodir sama Bareksa. Promosi dikit ya, Mas. Mantap. Oke, baiklah kalau gitu. Sepertinya ini udah habis nih pertanyaannya, udah kita bacain semua. Nah, mungkin dari Mas Widyo nih ada ini nggak sih, Mas, kayak apa ya, pesan-pesan atau tips atau apa untuk teman-teman yang belum membeli ORI 18 sampai sekarang nih, pesan-pesan singkat aja. Oke, silakan Mas. Iya, closing statement. Benar. Sebelum kita menutup sesi ini. Baik. ORI 18 merupakan SBN Retail Tradable terakhir ya yang diterbitkan oleh pemerintah untuk tahun 2020 ini. Karenanya ini adalah saat yang tepat untuk memanfaatkan kesempatan berinvestasi sebaik-baiknya. ORI 18 adalah
bukti kontribusi anak negeri untuk mengatasi tantangan bangsa ini, sekaligus untuk mendapatkan manfaat tanpa henti sebagai bekal di hari nanti. Demikian closing statement saya. Luar biasa. Terima kasih banyak Mas Widyo untuk waktunya. Semoga diskusi kita tadi bisa bermanfaat ya dan bisa memberikan inspirasi untuk teman-teman memilih instrumen investasi yang tepat di masa pandemi ini. Dan terima kasih banyak sekali lagi Mas Widyo dan juga tim DJPPR udah bergabung bersama Bareksa di webinar kali ini. Baiklah, pesan terakhir juga dari saya, terus ikuti protokol kesehatan, jangan lupa cuci tangan, jaga jarak, dan pakai masker. Jangan lupa juga untuk terus berinvestasi. Baik, saya Diandra Febiani, undur diri, dan Mas Widyo. Baiklah, kami undur diri dulu. Grow your money, grow with Bareksa. Terima kasih. Terima kasih, Mas Widyo. Selamat datang di panduan pembelian ORI 18 di aplikasi Bareksa. Di halaman utama aplikasi Bareksa, pilih produk investasi lainnya, yakni SBN. Pilih produk SBN yang ingin dibeli. Lalu klik tombol Beli Sekarang. Di halaman detail produk, pilih tombol Lanjut Pembelian. Masukkan jumlah pembelian yang kamu kehendaki. Untuk melihat perkiraan imbal hasil yang bisa kamu peroleh, pilih tombol Lihat Detail. Masukkan kode promo jika ada, lalu klik Order Sekarang. Baca konfirmasi pembelian dengan seksama. Checklist kolom persetujuan, lalu klik tombol Konfirmasi Pembelian. Di halaman detail transaksi, pilih petunjuk pembayaran yang kamu kehendaki. Setelah pembayaran dilakukan, tiba saatnya untuk upload bukti pembayaran. Pilih media yang kamu kehendaki sebelum kamu upload bukti pembayaran. Setelah media foto sukses diupload, klik tombol konfirmasi pembayaran. Selesai. Untuk melihat ke transaksi yang baru kamu lakukan, klik tombol Lihat Detail Transaksi. Grow your money. Grow with Bareksa. Halo Sobat Bareksa, hai Sobat Bareksa. Saksikan Bareksa Kontan OVO Fun Awards 2020. Rabu 21 Oktober 2020 pukul 19 waktu Indonesia Barat.